Assalamualaikum sahabat Sia Kiki. Video kali ini spesial loh. Semua keluargaku kumpul di rumah dalam acara silaturahmi keluarga besar Bani Syahlan. Kita tonton yuk videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap semangat ya, sahabat Sia Kiki. Acara yang pertama, baca surat Yasin, dilanjutkan dengan berdoa. Adalah Allah Subhanahu wa taala kompak untuk bermuajahah, bersilaturahim setiap tahunnya, meskipun dalam, dan yang paling penting itu kita bisa saling mengingatkan. Biasanya nanti ada mau itu atau pengiling dari Pak Demulir biasanya. Semoga apa yang menjadi niat kita mulai berangkat dari rumah hingga nanti pulang dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kita ini insya Allah mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai kiamat. Amin, amin. Oleh anak cucu kita insya Allah. Yang kedua, sholawat dan salam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa acara yang pertama adalah bacaan Yasin. Dan mudah-mudahan kesabaran itu menyebabkan semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara kita yang punya hajat-hajat, dengan barokahnya pembacaan Yasin dan doa yang kita panjatkan, barokah silaturahmi ini dijamin oleh Allah. Semua urusan dunia dimudahkan oleh Allah, dan semua urusan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ibadihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal mukhlisin wa jami'il muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma sa'atiya maghribiha wa bariha, khususan abana wa ummahatina wa jadadana wa jadadina wa masyayihina wa masyayihina wa sadana wa sadatana wa wasidna walimatuna bisa, khususan almarhum Bapak Syahlan, almarhum Ibu Sunaya, almarhumah Kiai Haji almarhum Kiai Haji Mahfud, Pak Haja Sarofa, Bumi Salama, dan juga yang dong disebut sendiri belum maksud Pak Muksin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Amin. Barokah Fatihah juga kita hadirkan kepada saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan beliau diberi sabarnya beliau, mudah-mudahan sama Allah diampuni segala dosa-dosanya. Dan juga barokah kesabaran dan barokah silaturahmi ini, mudah-mudahan penyakitnya segera diambil oleh Allah, dijadikan sehat walafiat, khususon Muhammad Kufron, Cynthia Firdiana, Abdul Malik, dan juga Bapak juga saudara kita semua yang sekarang yang tahu penyakitnya adalah kita semuanya, termasuk kita mengenai sakit ya, kita fatihah semua. Coba disebutkan masing-masing saudaranya yang dalam keadaan sakit, baik jasmani maupun rohani. Al-Fatihah. Yang nasma'il suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya Al-Fatihah untuk semua keluarga Bani Sahlan dan juga keluarga kerabat dari Bani Sahlan. Ini juga ada yang hadir ini, Mas Sugeng sama Mbak Liana ini hadir. Mudah-mudahan juga pertemuan rezeki yang halal barokah yang bisa digunakan untuk sambung ibadah kepada Allah. Bibaru suratul Fatihah. Selanjutnya adalah pembacaan Yasin yang dipimpin oleh saudara Atif. Dilanjutkan dengan langsung tahlil oleh Khair dan doa langsung oleh Keke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal azizir rahim lidunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal dinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فاتحة. Cepat. Berat.
Firman lah kan firman. Caca aja bapak. Engkau aja salaman nih, engkau aja cepetan ini. Suwe gila banget. Firman cepetan. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد عبد الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Al-Fatihah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hayyin. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaila ala ila yaumiddin. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam barik wa sallim ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sababa ma qara'na min al-Qur'anil azim wa sabahna ma halalna wa shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilah barakatan syamilah wa rahmatan nazilah ila habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zumaila ikhwanihi minal anbiya mursalin sallallahu wasallam alaihim jema'in Zumaila hadrati jam'ilah wa rasyidin bi Bakrin wa Umar Usman wa Ali Zumaila bagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Zumaila jami' tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Zumaila jamil lamaila milihin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sunnifinal mukhlisin jamil malaikati muqarrabin Zumaila sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani Zumaila syairil al-Ibtisah alladzina balaguddin bi buldatina Indonesia hadih sumalladzina yalunahu man ba'dahum ila yaumiddin Zumaila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min jami'il jihad Zumaila arwahi kafat ibadillahi sholihin wa walidina wa ahlina dzurriyyatina ashabina wa mu'allimina masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa zawil hukukil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina Zumaila kulli ahadin min hadil jamiyah bani sahlan hadirihim wa ghaibihim anallahu innahu syamir rahmah wal maghfirah ya Allah Allahumma zillir rahmah wal maghfirah ila ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al nuran yatala'la wa yas'a baina aydihim Allahumma ja'al nuran yatala'la wa yas'a baina aydihim Allahumma ja'al nuran yatala'la wa yas'a baina aydihim Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ila ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum waghfir lana wa lahum Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma tawwil umurana sahih ajzadana wa nawwir qulubana sabbit imanana wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anisari ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufr wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin Allahumma ja'alna jami' aulatina talamidina wa ahlina dzurriyyatina ashabina min alil ilm wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wal dhair Allahumma ja'alna wa iyyahum min awliyaikal muttaqin wa hisbikal muflihin wa ibadika sholihin Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ilaih Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa qadrih wa miqdaril azim walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barokahnya tahlil, baca yasin, mudah-mudahan almarhum kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Acara yang kedua, cerita asal usul Bani Sahlan. Nanti kalau waktunya nggak nutup, hanya sampai sungkem aja, barisnya nanti setelah sholat Jumat. Ya. Jadi, perlu saya sampaikan dulu, biar tahu keluarga Bani Sahlan ini asal usulnya dari mana. Ya. Bani Sahlan, Bapak Sahlan ini asli Karangtengah. Ya. Bapak saya asli Karangtengah, bapaknya namanya Muhammad Khalil. Ya. Muhammad Khalil ini asli Karangtengah. Beliau ini nikah dengan orang Kedung Gandang, namanya Mbah Asnari. Mbah Asnari perempuan. Ya. Gitu. Kemudian Kedung Gandang sekarang sudah beberapa tahun ini nggak sambung. Ya. Tapi perlu saya sampaikan di antaranya keluarga Mbah Asnari sana itu udah nomor satu dah. Anaknya, bapaknya saya nggak tahu bapaknya Mbak Asnar itu. Tapi nomor satu namanya Pak Abdullah. Itu bapaknya golongannya sing di sanan itu. Nah itu Pak Abdullah. Golongannya siapa tuh? Buari. Nah kalau Buari, roknya itu punya. Itu baratnya. Yang kedua Mbak Asnari. Jadi Mbak Asnari ini nomor 2. Kemudian berikutnya yaitu sampai Batin, Mbak Saulah, yang terakhir Mbak Tiwar. Nah ya. Keluarganya kalau nggak salah ada 8 salah, tapi sudah sekarang banyak yang nggak sambung, ya. Karena kemarin silaturahmi terakhir itu di rumahnya di Jalan Punodewo itu yang hadir hanya saya dengan Mak Jum saja, yang lainnya nggak ada yang hadir. Nah, akhirnya mau terusan lagi, yang dapat mestinya itu anaknya Pak Adi Jasman, tapi akhirnya nggak berlanjut. Tapi saya tetap silaturahmi kepada beliau-beliau itu agar ada yang sambung. Sekarang kita bahas adalah masalah yang dari Bapak Khalil, Mbak Khalil. Mbak Khalil ini bapaknya kita nggak tahu siapa, tapi dia punya saudara adalah adiknya namanya Yai Zamzam. Zamzam itu bapaknya Pak Talka. Magda, bujurnya Magda. Zamzam itu bapaknya Magda, itu adiknya Mbak Khalil. Ini ya, tahu Magda ya? Tadi Pak Talka itu punya bapak Haji. Nah, itu adiknya Mbak Khalil. Nah, Kaji Hadani punya anak, kalau ini Pak Talka, kemudian Kaji Nawawi di Betek, terus kemudian Pak Dul Kamal, Dul Kamal dan sebagainya. Ya. Pak Jurun sih, dulu tentang Pak Jurun itu sampean. Berikutnya dia juga punya adik lagi, bapaknya PI, ya, nggak tahu namanya siapa itu. Bapaknya PI, bapaknya Kangjuk. Yai Zamzani ya. Itu anaknya Mbak Khalil yang pertama itu, yang pertama. Iya, tapi keluarganya itu. Ya, tapi ya betul. Nah itu. Nah, kemudian punya yang paling tua itu kalau nggak salah itu bapaknya Yaidol bukan Syukur, Abdul Syukur. Nah itu ya, kamu tengah. Nah itu bapaknya Abdullah itu anaknya kakaknya Mbak Khalil. Maksudnya Khalil. Gitu ya. Iya, kakaknya Mbak Khalil. Sanusi. Ya, kalau ini Sanusi, Syukur itu anaknya Yaidol itu. Nah, bapaknya Yaidol itu kakaknya Yai Khalil. Gitu. Kemudian bapaknya Yai Khalil punya adiknya itu punya anak golongannya Nyai Salamah, bapaknya Dewi Rojikin. Baik Rojikin kalau ini Pak Jarwo, Pak Yasin itu. Betul, Pak Sartam. Ya, Pak Sartam, Salamah itu. Pak Sartam kurang sekali ngasihnya. Nah, itu keluarga. Jadi itu ada adiknya bapaknya Mbak Khalil. Ya, apa itu sekarang enggak ngerti aku itu. Itu saya dapat ceritain dari bapak dulu waktu cerita itu. Ya. Kemudian juga di kampung Kidul juga ada punya adik lagi, bapaknya itu keturunan janda adalah Makmum itu. Nah, ya, itu. Ya, itu keturunannya itu. Kemudian punya adik lagi, ini adiknya bapaknya masih adiknya bapaknya Pak Salan ya. Itu punya adik lagi adalah golongannya siapa itu? Cak Manan. Orang tua Cak Manan itu punya orang tua itu adiknya bapaknya Khalil. Nah, itu waduh apa cang aja. Itu cangga apa karo wis pokoke masih dari situ. Ya. Kemudian kita turun lagi sampai kepada Bapak Sahlan. Lagi.
Mbak Khalid ini punya anak yang pertama adalah Bu Arti Ningsi, ya. Nah, kemudian punya adik namanya Mbak Sahlan, punya adik lagi namanya Bu Sarofa, ya. Kemudian punya adik lagi Bu Kamila, kemudian Pak Muksin, ya. Kemudian yang terakhir adalah Bu Umi, siapa ini? Umi Salamah. Ya. Nah, itu anak-anak semuanya. Nah, terus dari Mbak Artian ini, Bu Artian ini nikah dengan Pak Nawawi. Ini punya anak pertama adalah Imam Bukhari. Oh, Pak Bukhari. Kemudian Mak Jum. Kemudian Kak Jupri, sekarang di Kediri ya. Jupri. Kemudian Sulkan. Dan terakhir itu Yuda. Sekarang di mana lagi masih seger juga. Ya, terus Fauji almarhum. Kemudian dari Bapak Sahlan itu punya anak yang pertama ini orangnya. Nah, yang kedua Mas Gufron, yang ketiga adalah almarhum, kemudian Yuus almarhum juga, kemudian saya nomor 5. Kenalkan anaknya Pak, saya nomor 5 saya. Ya. Kemudian nomor 6 ini Cokib, nomor 7 ini saya Lulu, ya. Nomor 8 Tidak, nomor 9 ya Ustadz Tobat. Itu Anam ya. Dan ada orangnya ada. Alhamdulillah, karena ada berapa orang kan dongo ta? Ono. Ayo, Anam ya. Kemudian sampai terakhir yang masih sehat adalah Ropik ya. Ya, apa? Siapa jenenge ngomongin Ahmad Ropik? Ya. Oh, Lili. Lah ya, Hanafi terus Lili terus ini. Kemudian setelah itu punya adik lagi namanya Bu Sarofa. Siapa? Siti Arofa. Yang pertama adalah Mbak Ju di Kalimantan, sudah almarhumah ya. Kemudian yang kedua oh, Mas Jai. Mbak Jai ini sudah almarhum. Kemudian Mbak Siti Juwaria almarhum. Terus Liana ini masih segera alhamdulillah mudah sehat walafiat. Ya. Kemudian adiknya lagi Abdul Ghafur almarhum masih muda ini, masih remaja. Ya. Kemudian Siti Aminah. Siti Aminah itu paling kecil ya. Nah ya. Kemudian setelah itu adiknya lagi Bu Kamila. Ini punya anak satu, ini Sucipto, ini anak dari Bapak Dul, bukan dari Pak Kamila. Punya anak satu yaitu Isroi itu. Nah, Isroi itu cuma satu itu ya. Ya Pak Dul Latif nikah dengan Bu Kamila, punya anak Isroi ya. Kemudian setelah itu Bu Kamila ini punya adik lagi namanya Pak Musin ya. Pak Musin ini punya anak 3, yang pertama Muhib, yang kedua adalah Lika, yang ketiga Mansur. Kemudian yang adik lagi adalah Umi Salama, ini punya anak 3 kan. Pertama Malik, Abdul Malik, kemudian siapa yang lurus gak jenengi? Nuril 4. Ya, 4. Ya itu yang 3 perempuan ya. Nah, ya Bani Kholil ini belum pernah terbentuk dan belum pernah ada pertemuan. Ya, alhamdulillah ini mungkin Bani Sahlan ini memberi contoh. Bani suatu saat nanti Bani Kholil ini bisa diadakan sekali 2 kali. Misalnya setahun atau 2 tahun sekali sehingga semua bisa kumpul. Ini Bani Sahlan seperti ini aja nggak semuanya kumpul. Dari keluarga Caklon nggak ada satupun yang hadir. Lalu punya beberapa putri dan 2 putra. Ini juga banyak, cucunya juga banyak. Yang hadir juga nggak cukup rumah ini. Ya, termasuk ya Ivan juga nggak hadir. Banyak sekali ini. Ya, dengan demikian kita semua itu saudara. Udah, mari kita eratkan persaudaraan kita ini. Mari kita saling silaturahmi. Mari kita saling mengunjungi, saling menyapa, saling memperkenalkan diri, memperkenalkan keluarga kita. Jangan dibuat sendiri. Yang tahu cuma kita, jangan anak kita diperkenalkan. Iku dulu awake dhewe le, dulu awake dhewe entuk. Dhewe mana oh iku adike mbahmu. Aneh adike mbahmu, aneh adike boyotku sebagainya. Biar tahu, biar kita enggak kemarin obor. Insya Allah dengan menyambungkan silaturahmi keluarga ini barokahnya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Karena kita menghubungkan kembali keluarga yang sudah putus atau mungkin berjauh. Ya, dan ini membuat umur kita panjang.
insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah dari insya Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, maksudnya adalah kebutuhan kita akan terpenuhi apabila kita terdesak. Gitu. Mudah-mudahan silaturahmi seperti ini tidak hanya setahun sekali, tapi kita juga saling mengunjungi di antara saudara kita yang ada. Oleh karena itu saya nanti dari Mbak Salan, tolong masing-masing putranya Mbak Salan ini membuat silsilah, ya, buat silsilah dan nanti dicetak sehingga tahu siapa saja. Kalau bisa nanti ada lamanya juga, ya. Nanti insya Allah kalau sudah berhasil nanti kita sekali-sekali akan mengadakan pertemuan untuk Bani Muhammad Khalil, ya, begitu. Ini yang nggak saya bahas adalah dari Mak Sunaya. Kalau saya panjang lagi nanti, ya. Mbak Sunaya dari suaminya dari Bu Sunaya dari Kasin, nikah dengan Mbak Tohir dari Bangil. Wis keluarnya banyak, panjang nanti ini, ya, sudah cukup, ya. Lain kali kita lanjutkan lagi pada waktu pertemuan yang akan datang. Cuma pesan saya sekali lagi, mari kita eratkan persaudaraan kita. Mari kita jalin kembali keluarga kita yang selama ini jarang saling mengenal, tidak tahu dari mana asal-usulnya, kita perkenalkan kepada anak keturunan kita, ya. Sehingga nanti kalau kita sudah tua, itu ada generasi penerusnya yang menjadi hubungan persaudaraan di antara keluarga kita. Jelaskan bahasa Lani sopo. Oh ya, saya sampaikan dulu biar tahu juga, ya. Mbak Sahlan itu siapa? Mbak Sahlan ini. Cucu nih Mbak Sahlan. Dengarkan anaknya Mbak Sahlan, termasuk putu-putu nih, mantu-mantu nih. Rungokno. Mbak Sahlan itu siapa? Ya. Mbak Sahlan ini dulu punya keluarga, ya. Punya keluarga begini. Mbak Sahlan ini dulu mulai remaja itu adalah seorang pejuang, ya. Beliau mulai zaman Belanda, zaman Jepang ikut bergerilya pada waktu usianya masih belasan tahun, ya. Dan berkali-kali masuk penjara Lowaru, ya, karena dia termasuk orang-orang yang dicari oleh Belanda dan sering ditangkap oleh Belanda untuk diintegrasi dan sebagainya, ya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, masih ikut beberapa gerilya di beberapa tempat sehingga beliau mendapat penghargaan bintang gerilya. Sehingga pada waktu pemakamannya itu ada 4 angkatan yang datang ke tempat membawa ambulan masing-masing. Karena apa? Bapak Sahlan ini ikut di beberapa angkatan. Pertama beliau itu sebagai angkatan darat, ya, lama di angkatan darat. Pada waktu di angkatan laut pun juga pernah ikut di Lanal, di Jalan Tanimbar itu. Kemudian pernah juga di angkatan terakhir ada di angkatan udara, ya. Pensiunnya adalah di angkatan udara di kepala bagian gudang senjata, ya, ini. Dan jabat terakhir sebagai lurah Jatiwangi selama 22 tahun. 22 tahun ini karena selama itu tidak ada yang menggantikan, nggak ada yang mencalonkan lagi lurah semua. Setelah Bapak Sahlan ini usia sudah usur, harus diganti, ya. Maka yang mencalonkan waktu itu hanya 1 orang. Akhirnya ada 2 lagi mengajukan, ya, 1 lagi cuma 2 orang. Tapi Pak Sahlan tidak mengajukan sebagai lurah karena usia sudah tua, sudah lanjut, gitu ya. Nah ini terakhir dari lurah. Di antara pada waktu G36 SPKI, beliau seorang pejuang fisabilillah bersama anak buahnya Pak Maskur. Pak Maskur adalah Menteri Agama yang rumah di Singosari, ya. Beliau itu anak buahnya Yai Haji Maskur Singosari, ya. Bapak Sahlan masih ingat waktu kecil rumah saya di Jalan Kalpataru, rumah kita di Jalan Kalpataru itu piahnya ini diganduli dengan tampar besar dan sering saya buat bandulan. Saya tanya ke Mak, "Geopo iki Mak?" Mulai bapakku dubur belum PKI belum bunuh, ya, lewat genteng kemudian anjuk genteng sebagainya. Terus Mak juga cerita, situ ada dapur itu besar, kayu bakar, ya. Tapi ternyata dalamnya itu gua, ya. Nanti kalau dia itu cari katanya bawahan itu terowongan itu tembus Kalimburi, ya, tembus Kalimburi waktu rumahnya masih rumahnya Makjum waktu itu, ya.
tembus akhirnya tembus ke sungai di belakang itu dulu besar dan ngecembung sungainya di bendung. Ya, itu ya, itu ya bapak tadi itu sampean pengalaman. Ya, dan juga saya pernah diperlihatkan kakinya bapak tertembak di sini. Ya, gitu. Sama di punggung ini keserempet ada bekas peluru. Ya, dari perjuangan Pak Saleh luar biasa pengabdian kepada bangsa negara juga kepada masyarakat. Nah, menurut ceritanya, saya ini dulu termasuk korbannya PKI. Ya, waktu itu ceritanya begini. Ya, pada waktu G30 PKI itu sebelum meletus, bapak tiap malam dicari PKI. Saya pakai konyol sudah, bapak sudah naik ke pian itu terus lewat genteng dan sebagainya. Lepas itu PKI berhasil mendobrak rumah di Jalan Karpataru 51 yang sekarang dibuat rumah makan Padang, itu sekarang kemudian dibuat rumah Padang untuk salon dari Pak Jarwo itu. Oh bukan itu di rumah Padang, sekarang rumah Padang. Ya. Kemudian pada waktu itu saya digendong mak masih umur beberapa 2 tahun. Ya. 2 tahun itu. Kemudian pada waktu itu bapak saya itu ketahuan kalau naik pian itu. Ya. Kemudian karena apa? Waktu saya gendong disandera. Kalau nggak ditunjukkan apa itu sembunyian bapak saya ini, maka anak ini akan mau saya sembelih begitu kan ya. Kemudian mak saya semaput, kemudian bapak saya itu bilang gini, oh coba tanya anakku, ya, dua pian tadi, ya, kemudian piannya didojoi semua, ditarik ke atas, terus saya dilemparkan ke dalam untuk didipan, ya, tapi saya semaput waktu beberapa jam, waktu saya bangun, emak saya bangun dari semaputnya itu saya dalam keadaan masih belum sadar, ya, akhirnya berhasil bahwa saya lolos dari kejaran PKI, ya, ini salah satu kisah yang diceritakan oleh orang tua kita, ya, Pak Sahlan, dan terakhir, ya. Terakhir ini saya baru beberapa tahun yang lalu, ya, pada waktu mengikuti khol di Masjid Sabilillah itu nama-nama pendiri itu ada 7 orang, mulai dari Yai Maskur dan sebagainya, dan terakhir itu pada Sahlan Karangtengah. Ya, waktu dilihat di layar, inilah almarhum pendiri dan perintis pendiri Masjid Sabilillah Blimbing, ya, disebutkan persatu. Kemudian pada itu saya setelah selesai, saya ke panitianya. Ya, kepanitianya. Kemudian dari 7 orang itu cuma 6 orang sudah gambar fotonya dipasang di ruang kantornya itu. Terus saya tanya, Pak, Ustadz, ya itu kan nanti kan orang 7 yang pendirinya itu. Yang satu ini kok gak ada fotonya, gitu. Saya belum menemukan keluarganya, saya anaknya. Masa iya? Akhirnya saya perkenalkan saya anaknya. Terus saya dimintai fotonya Bapak Sahlan itu. Akhirnya dibuat oleh saudara kita Hanafi ini dan diserahkan oleh saudara kita Anam bertanah pada waktu diterima oleh takmir masjidnya Pak siapa itu? Ya profesor juga dosen dari apa namanya? Dosen dari Yunisma, ketua takmir Masjid Sabilillah. Dan sekarang alhamdulillah terpasang di sana. Ya, oleh karena itulah baru Bapak Sahlan pernah cerita ke saya memang. Tapi waktu saya masih kecil, masih SD kelas 5, ya gak ngereken. Ya. Dan saya pernah diajak ke sana naik sepeda pancal, ya bapak itu masih bilang masih belum tadi masih baru dicor cagak-cagai. Loh bang, besok bapak ini dikenang anu nir kayak masjid iki, ya ini bapak termasuk sing ngerapat no masjid iki. Tapi waktu gak ngereken, sama sih nggak ngereken, ya gak penting gitu karena waktu masih SD saya, gitu. Kok tujuannya bapak dicatat bikin di prasasti gini, sampai ngomong tok. Setelah itu saya tahu sadarnya adalah setelah dituliskan adalah Sahlan Karangtengah itu di layar itu baru saya tahu, oh dulu Bapak pernah mengatakan begitu. Akhirnya saya menyampaikan itu. Nah, alhamdulillah setiap hall akhirnya kita bisa hadir. Kemarin juga Lulu sama Anam ini bisa hadir. Nah, kebetulan saya nggak bisa karena bersama juga ada acara yang bersamaan. Dan setiap hallnya tanggal 2 Syakban. Ya. Setelah Ibu Syakban, ini 1 hari setelah Ibu Syakban itu hallnya di Masjid Sabilillah, monggo. Tapi kita nggak perlu menanyakan Ibu ini ikut bangga karena ternyata Sahlan itu orang yang berjuang di bidang agama. Tapi kita nggak perlu yang penting adalah amalan kita meniru apa yang diamalkan oleh Bapak Sahlan ini. Ya, nggak perlu ngurusi yayasan sana, kita nggak tahu apa-apa. Ya, sudah ada yang ngurusi lagi.
ya, dan yang menggambarkan siapa saya nggak tahu, tapi kita hanya ikut merasakan bahwa itulah dulu mbah saya, itu adalah kakek saya, termasuk yang andil di dalam pendirian Masjid Sabilillah itu, ya, begitu. Jadi kita cerita tentang Bapak Sahlan, biar tahu cucunya ini, ya. Oleh karena dengan cerita seperti tadi, kita harus bangga dan meneladani sifat-sifat baiknya. Bahwa Bapak Sahlan ini dari orang-orang yang alim, kumpulannya orang-orang yang ahli ibadah, kumpulannya adalah orang-orang yang berilmu, ya? Dan kumpulannya adalah orang-orang yang memperjuangkan agama, yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Lah kita sebagai keturunannya, anak cucunya, harus kita menanamkan rasa ini kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak ada yang menyimpang dari ajarannya Allah yang diterapkan oleh Bapak Sahlan. Dan Bapak Sahlan itu berkali-kali pesan ke saya, berkali-kali, nggak satu kali, berkali-kali. Ojo sampai anakku kudu NU. Ini selalu, mau saya ingatkan, pokoknya saya sudah menyampaikan, anakku kudu NU. Ya, ini jawaban sudah dulu. Ya, makanya saya sampaikan, soal kamu gak NU ya terserah, tapi pesannya Pak Sahlan gitu, anak turunannya ojo sampai kudu NU, kudu NU. NU ku pasti benerin. So Bapak sudah tahu, nanti akan bermacam-macam hal itu banyak, sudah tahu Bapak itu. Ya, dapat ini juga sudah ada tahu karena Bapak ngurus NU, beliau itu tahu suatu saat akan muncul. Kita dulu ada tapi nggak begitu besar, nggak terbuka, nggak bebas dulu itu, karena ada NU dan Muhammadiyah. Tapi sekarang kan bebasnya. Tapi sudah diantisipasi oleh Bapak itu pesan ke saya, ya. Pokoknya anak turun kudu NU. Nah, sekarang saya hanya menyambung lidah aja, ya. Maksudnya apa? Amalan NU yang kita amalkan. Oh ya, ya. Juga pesannya mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Anak cucuku kudu sekolah di sekolah agama. Ya, disuruh sekolah agama. Termasuk saya itu dulu rodok mengkor saya itu. Ya, tapi saya juga. Saya dulu itu didaftarkan di MTS. Lah waktu tes, saya nggak ke MTS, saya melaku jalan, akhirnya kejeglong di jalan Sarangan waktu itu saya. Ya, saya malu itu gok waktu itu kono. Ya, akhirnya saya nggak diterima namanya, saya nggak mau tes di MTS. Saya waktu ngajinya nggak lancar, takut, tapi seneng sebenarnya soal itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan motivasi seperti tadi itu akhirnya saya mau belajar walaupun sudah tua, belajar Al-Quran, belajar membaca dan ikut mengaji. Akhirnya alhamdulillah apa yang dikatakan Bapak Sahlan itu bisa saya laksanakan. Ya, walaupun nggak sekolah di Islam tapi belajar soal agama Islam. Demikian juga yang lainnya, walaupun sekolahnya di negeri atau di sebagainya, tapi mau belajar agama Islam. Kalau bisa anak kita pondokkan kalau kita punya rezeki. Insya Allah rezeki dilancarkan oleh Allah. Bangga kita punya anak bisa memimpin majelis. Bangga kita punya anak bisa memimpin doa. Bangga kita punya anak ya dipercaya oleh masyarakat sebagai panutan daripada masyarakat sekitarnya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua punya niat untuk memondokkan anak kita. Ya, gitu. Siapa tahu punya ilmu laduni, berangkat pagi pulang sore, tapi punya anak udah di Jawa juga berhasil. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat ilmu laduni. Ya, berangkat pagi pulang sore, tapi karena dapat ilmu laduni, bukannya orang kampung dan tak kisah orang kampung, air mata orang-orang kampung, membiar dia hanya sebentar aja, tapi ilmunya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Ini termasuk saudara kita, ilmunya disembunyikan sehingga kita nggak perlu menampakkan diri. Yang nampak itu hanya itu terapinya. Saya kira itu aja. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga mungkin saya cara menyampaikan itu terlalu kasar, terlalu cepat atau mungkin yang gak enak di rumah no. Tapi insya Allah ilmu buat kita semuanya. Pesan saya sampaikan ya dari Pak Sahlan tadi. NU ini sudah alhamdulillah sudah termasuk tokonya NU Banser ini. Ilmu laduni. Ya, kemudian setelah itu kita menjaga silaturahmi, kita teruskan ya. Begitu. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyatakan dengan sungkem. Ya, ayo urut seperti
nanti Li dan Mas Sugeng nanti setelah anaknya Pak Salim semuanya baru sampean ya, selalu baru putu-putu nih. Kita doain dengan ayo siap ya. Acara selanjutnya sungkeman. Hei, salawatnya terus nanti barokah, salawat terus. Bisa, ada nak? Ada. Selama nabung boleh. Amin. Amin. Ini kamu ini, Ki Salim Putu. Ki Salim. Yo ya. Saya tak lumayan lah. Lancar hidupnya, ada barokah hidupnya, Deva mana Deva? Kilo. Dinan. Dinan. Ulang ini. Ada sama ini. Aneh Mbak Nurul.
Anak Mbak Nurul. Ayo salim. Ya anakku sing ragil kaya iki. Ya lemu, orang lemu. Enak lemu sehat. Orang yang lemu ya. Baik lho. Iya, sampai ini. Iya, sampai ini. Oke, nah, seluruh ini. Iya, jika bisa. Kok barisnya mari Jumatan? Cinta maaf mbak ya. Pak tukang apa? Anaknya siapa ya? Oh, mama bapak. Oh, anak Evri memang. Ya Allah. Anak saya sama. Pintar ya. Kenapa ya? YouTube sama siapa? Saya. Siapa namanya? Tuh, dua. Firman, bisa yo. Siapa mama? Oh, Jika. Untuk acara yang terakhir, ini yang paling aku suka, yaitu berbagi angpau. Alhamdulillah. Ini yang kedua ya. Ya. Saya kis situ ae wong seluruh kok. Mas. Lu bukan dong. Ayo dapat lagi. Ini, ayo. Dapat kedua. Ayo burung ini. Usahakan boleh menambahkan. Oke. Dapat lagi. $5 juta. Lima juta, Bang. 5 juta. Mana ya Bapak? Kasih sama Ini lagi. Wah, terima kasih Bapak juga. Wah, buka tak cukup ya, Mas. Lagi sudah selesai. Belum. Bapak kedua tidak sampai tok wis. Nang Bandung sih nyanyi sih. Ora aja video, Mas. Oke. Sampai entek. Dulu. Kesuntaan Mbak Dion. Kesuntaan. Tahu wes iki. Waduh, kok gak cukup ya, Mas. Waduh, si bapak kedua tidak sampai tok wis. Mau dulu. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jangan dulu, jangan. Uangnya jangan. Bilang aku sayang. Bakal kaya. Ya,